Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siswa Ibu, pada hari ini kita bergabung dua lokal, siswa kelas 4 dan kelas 5, karena Ibu Ani lagi berhalangan hadir karena dia sedang sakit. Baik, untuk siswa kelas 4 dan siswa di kelas 5, sebelum kita mulai proses pelajaran mengajar pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama membaca doa. Baik, dalam pembacaan tadi, doa tadi, mudah-mudahan proses pembelajaran kita pada hari ini lancar dan benar. Amin, amin ya Rabbal alamin. Nah, Ibu kelas 5 apa yang tidak hadir? Oh, semuanya bagus, pintar. Berarti anak Ibu semua semangat untuk sekolah untuk mengikuti proses pembelajaran. Baik, siswa Ibu kelas 4, silakan siapkan peralatan alat tulisnya. Untuk siswa kelas 5 juga siapkan alat tulisnya di atas meja agar nanti pada pembelajaran kita tidak menyambil lagi. Baik, jadikanlah untuk siswa Ibu kelas 4 dan siswa Ibu kelas 5, jadikanlah pembelajaran pada hari ini yang bekal kamu di masa depan untuk mencapai cita-citamu di masa yang akan datang. Baik, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Dulu untuk siswa Ibu kelas 4. Siswa Ibu kelas 4 itu sekarang belajar bahasa Indonesia, di mana KD-nya adalah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu teks. Sedangkan untuk siswa Ibu kelas 5, pelajaran IPA tentang menjelaskan alat gerak dan fungsi pada hewan dan segala. Terlebih dahulu, Ibu mulai ke kelas 4 terlebih dahulu ya. Baik, siswa Ibu kelas 4, kamu belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Di mana gagasan pokok itu adalah topik yang dibahas atau inti dari suatu teks. Kalau dia gagasan pendukung adalah kalimat penjelas dari gagasan pokok tadi. Dimana gagasan pokok ini ada yang terletak di awal paragraf, juga ada terletak di akhir paragraf. Nah, Ibu tahu itu paragraf? Ya, bagus. Paragraf itulah yang mencorot ke dalam sedikit ke paragraf. Lalu dalam paragraf itu kan ada beberapa kumpulan beberapa kalimat. Nanti kalau mencari gagasan pokok, kalau letaknya di awal paragraf, namanya apa? Ya, bagus. Debutin. Kalau di awal paragraf. Kalau di akhir namanya apa? Ya, bagus. Induktif. Di akhir ya. Mana gagasan pokok ini berguna untuk Ibu yang berkelas juga. Sebelum kita mengasih ini, siapa yang sharing siswa kelas 4 yang sharing membaca suatu teks? Oh, si Dovan, bagus. Kalau membaca teks itu akan menambah wawasan kamu nantinya ya. Lalu bahwa tadi gagasan pokok dalam gagasan ini ada dalam suatu paragraf. Misalnya paragrafnya ada 5, berarti ada 5 gagasan pokok yang akan dikumpulkan dari yang paragraf 1 sampai paragraf 5 jadi sebuah kesimpulan. Jadi kita dengan kalimat penjelas hanya untuk menambah dari gagasan pokok tadi. Baik, untuk siswa Ibu kelas 4, sekarang Ibu akan membagikan tentang sebuah teks. Nanti kamu tentukan mana gagasan pokoknya dan mana gagasan pendukungnya. Ya, baik, ini siswa kelas 4 Ibu. Oke. Sekarang lanjut Ibu ke perintahnya tadi siswa kelas 4 mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam satu teks yang dikasih ini. Nanti akan dipresentasikan ke depan masing-masing kamu ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke kelas 5. Kelas 5 kita belajar sekarang pula IPA tentang alat gerak dan fungsi pada hewan dan manusia. Siapa yang sebelum kita tadi, apakah kamu sering lari jalan di tempat? Nah, apa
yang bergerak menggunakan apa? Ya, kamu bergerak menggunakan kakimu, juga menggunakan tulang dan otot kamu. Bagus. Sekarang kita lanjut. Tujuannya adalah kamu mampu menjelaskan tentang alat gerak dan fungsi alat gerak itu bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu alat gerak yang pasif itu yang aktif mana? Oh, otot. Bagus. Lalu kalau yang pasif apa? Tulang. Tulang tanpa otot bisa bergerak? Tidak. Begitu otot tanpa tulang bisa bergerak? Tidak. Jadi alat gerak yang aktif itu otot, yang pasif itu adalah tulang. Oke, bagus anak ibu. Sekarang, apakah fungsi dari alat gerak itu? Pertama bagi manusia. Bagi manusia untuk berjalan, lalu untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Hewan juga itu untuk bergerak, berpindah. Lalu ada namanya hewan vertebrata. Vertebrata itu adalah hewan yang contohnya cacing. Cacing bergerak dengan apa? Otaknya. Iya, itu adalah vertebrata. Kalau hewan vertebrata contohnya adalah ikan. Ikan bergerak menggunakan apa? Menggunakan sirip. Nah, baik, ini kelihatan ini ada organ manusia. Organ manusia ini ada tulang tenggorok, ada tulang belakang di sini, ada tulang paha, ada tulang kiri, ada tulang pinggul. Ini sebuah tulang ini dibalut oleh berapa? Otot. Itu yang kalau organ pada manusia. Manusia yang bergerak apa? Berpindah. Kakinya berpindah. Lalu kalau pada hewan, tadi yang ikan itu ya, hewan ikan, jadi ikan bergerak dengan sirip. Cacing bergerak dengan ototnya. Kalau cacing itu adalah hewan vertebrata. Kalau vertebrata itu adalah ikan. Baik, untuk siswa ibu yang tentang ikan, ini ada gambar ikan, lihat kan? Itu ada ikan di hewan vertebrata. Hewan vertebrata. Ikan. Jadi menggunakan sirip untuk berpindah ke tempat lain. Sekarang untuk tugas siswa ibu kelas 5 adalah ibu akan memberikan organ manusia. Nanti kamu tentukan apa fungsi alat gerak masing-masingnya, ya. Oke. Silakan anak ibu siswa kelas 4 dan siswa ibu kelas 5 mengerjakan tugas masing-masing. Nanti kalau ada yang tanyakan silakan tanyakan. Oke. Apakah udah siap? Bagus. Kelas 4 dan kelas 5 udah siap. Sekarang silakan siswa ibu kelas 4 menjelaskan ke depan itu pada ibu Reus, silakan. Bagus. Tangan untuk Reus. Bahwa itu menjelaskan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada di teks yang kita telah berikan tadi. Lalu siswa kelas 5 silakan pada Pustu. Oke, bagus. Kita dulu telah menjelaskan alat gerak dan organ-organ yang ada pada manusia. Baik, selanjutnya bahwa untuk kelas 5 kita simpulkan gagasan pokok itu adalah gagasan yang topik inti yang dibahas dalam surat teks. Lalu yang kelas 5 di alat gerak, dari hewan vertebrata dan vertebrata. Kita simpulkan pembelajaran pada hari ini bahwa kelas 4 bahwa gagasan pokok dan gagasan pendukung ini berguna untuk kamu di kehidupan kamu sehari-hari. Ini adalah kamu membaca suatu teks, misalnya oh ini intinya bacaannya, ini pokok yang dibahas dalam pelajaran itu untuk siswa kelas 4 dan semuanya sempat sudah bagus dalam menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Untuk kelas 5 bahwa alat gerak ini sangat berguna untuk baik manusia dan hewan. Itu sangat butuh untuk berpindah atau untuk berjalan, untuk melompat bagi binatang, sangat berguna. Untuk anak ibu kelas 5, tugasnya untuk depan adalah mencari fungsi-fungsi alat gerak pada hewan yang lain selain yang aku contohkan tadi. Itu tugas di rumah ya. Oke? Nah, untuk tugas ibu siswa kelas 4 itu adalah tugasnya untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu majalah atau orang itu dikumpul di depan. Oke? Baik, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.